Dikarenakan masih banyaknya permintaan atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tool Styline, maka pada video kali ini kita akan bahas lebih detail lagi, lebih lengkap, dan mudah-mudahan lebih mudah dipahami daripada video yang sebelumnya. Tool yang akan kita jelaskan kembali yaitu ada 4 tool, jadi pembahasannya ada 4 pembahasan. Yang pertama Edit Styline, yang kedua Scale Styline, yang ketiga Move Styline, kemudian yang keempat Draw Styline. Mari kita mulai pembahasan yang pertama yaitu Edit Styline. Kita aktifkan Edit Styline. Tool Edit Styline adalah tool termasuk tool baru di versi 7 mulai ada. Fungsinya adalah untuk mengedit garis Styline atau garis yang ada di area kerja 3 dimensi. Bagaimana caranya? Pertama kita aktifkan dulu objek 3 dimensinya. Setelah kita aktifkan, maka akan muncul garis tebal warna hitam pada objek 3 dimensinya. Dalam hal ini pada garmentnya ya. Nah, bagaimana cara menggunakan Edit Styline? Pertama, dia bisa kontrol garis. Untuk apa? Misalkan ingin merubah bentuknya, lengkungannya juga bisa. Kita arahkan pada garis dan warnanya menebal, lalu kita klik tombol kiri, tahan mouse-nya, lalu geser. Perubahan yang terjadi di area kerja 3 dimensi juga terjadi pada area 2 dimensi. Jadi langsung berubah otomatis di area kerja 2 dimensinya. Bisa kita lihat perubahannya di sini. Lalu kita lihat di sini juga, kita lihat dia terjadi perubahan juga pada bagian ini. Selain pada garis, juga bisa untuk kontrol pada poin. Misalnya pada poin ini kita tarik ke bawah, jadi nggak bisa ke kiri ke kanan, tapi hanya vertikal saja searah sumbu Y. Juga poin-poin yang lain, misalkan poin yang di belakang ini kita arahkan pada poin, dan kita bisa lihat juga tampilan di area kerja 2 dimensi juga berubah. Nah, bagaimana dengan poin yang lain? Misalkan poin yang ini apakah bisa searah horizontal? Ternyata tidak bisa, jadi dia hanya vertikal saja, seperti itu. Walaupun poin itu ada di sini juga sama, hanya vertikal saja, nggak bisa ke kiri ke kanan. Oke, yang ini pun sama. Nah, kalau yang ini pada posisi yang ini dia bisa ke vertikal ya. Nah, bisa. Tapi ini kan sebenarnya untuk melengkungkan ya. Ya memang melengkungkan searah vertikal. Nah, melengkungkan seperti ini. Jadi kita tahu fungsinya dan jangan dipaksakan untuk fungsi-fungsi yang lain. Lalu yang kedua yaitu Scale Styline. Sesuai dengan namanya, Scale Styline adalah untuk memperbesar atau memperkecil ukuran. Bagaimana cara menggunakannya? Misalkan pertama selalu kita aktifkan dulu objek 3 dimensinya, lalu kita bisa lihat arahkan ke garis. Misalkan garis yang di sini kita bisa perbesar atau perkecil ya, perbesar dan perkecil. Kita lihat sekali lagi, klik perbesar dan perkecil. Nah, tadi pada garis yang di bawah, bagaimana kalau garis yang di bawah? Kalau garis yang di bawah, coba perhatikan, dia bisa searah vertikal dan vertikal saja ya, tapi kita lihat dia akan bermasalah kalau kita gunakan tool ini untuk bermain pada sisi sini ya. Kenapa? Karena kerung lengannya juga jadi berubah. Coba kita lihat ya. Nah, jadi ini bermasalah kalau kita gunakan dengan cara ini. Nah, cara yang tepat gimana? Misalkan kita ingin memanjang, kalau ini kan nggak bisa memanjang, hanya melebar, mengecil aja secara horizontal. Kalau ingin dipanjangkan gimana? Caranya gimana? Klikkan dulu areanya, lalu kita tekan tombol CTRL, arahkan pada garis ujung poin ini sampai warnanya hitamnya ada gradasi warna. Di sini hitam, ke bawah baru biru, seperti ini. Nah, seperti ini. Baru kita, ini CTRL atau kontrol mouse-nya, kontrol keyboard-nya masih aktif ya, masih ditahan.
lalu klik tombol kiri, baru kita lihat di sana muncul tanda panah ke bawah, baru kita bisa panjangkan sesuai keinginan. Oke. Dan jangan dipaksakan untuk yang bagian yang lain, misalkan ini ya nggak bisa karena dia untuk, nah seperti itu kurang bagus ya. Oke, saya akan hapus. Oke, ini saya gunakan file yang baru ya. Sekarang tool yang ketiga adalah Move Style Line ya. Nah, Move Style Line ini fungsinya untuk apa? Untuk memindahkan garis ya. Jadi ukuran tuh tetap. Ingat ya, jangan keliru ini. Move Style Line itu dia memindahkan garis. Garis pertemuan ini misalkan kalau kita besarin kecilin, ininya ukurannya tetap, tapi garisnya berubah posisi. Jadi kalau ada yang misalkan ini diperbesar, maka yang ini akan mengecil. Kita coba ya. Nah, misalkan kita ambil ini. Nah, coba lihat. Kita lihat di area 2 dimensi. Saya ulangin lagi. Saya perbesar di 2 dimensinya agar nampak. Nah, seperti ini. Kita lihat ya. Misalkan di sisi ini saya klik tahan, lihat posisi garisnya yang muncul hanya garis seperti itu ya. Ke sana dan ke sini, lihat maksudnya begitu. Ya. Kalau ada satu sisi yang contohnya badan depan itu diperbesar, maka badan belakangnya mengecil. Nah, dan keseluruhannya tetap, hanya jahitannya berubah posisi. Jahitannya jadi agak mundur ke belakang. Seperti ini polanya, ini jadi ke belakang. Sedangkan ukuran keseluruhan polanya atau ukuran pola jika kita ukur itu tetap nggak berubah, hanya garisnya yang bergeser. Jadi jangan dipaksakan untuk fungsi yang lain. Sekali lagi kita pelajari ini agar kita menggunakannya lebih tepat. Ya, saya undo saja. Nah, sekarang yang terakhir adalah, jadi jangan gunakan tool yang ini Move Style Line untuk bagian-bagian yang lain jika tidak sesuai ya. Contoh bagian ini ya, ini masih bisa lah ya ke belakang, memanjang dia. Jadi dia nggak bisa secara horizontal ya, hanya bisa ke bawah. Nah, memanjangkan. Begitupun yang di sini juga dia bisa memanjangkan. Ya. Lalu yang terakhir adalah Draw Style Line. Dia fungsinya buat apa? Buat menggambar ya pada area kerja 3 dimensi. Misalkan sekarang kita gambar Draw Style Line, klik di sini. Maksudnya diaktifkan dahulu. Misalkan saya buat garis lengkung ke bawah misalkan. Tekan Ctrl supaya jadi garis lengkung, misalkan sampai di sini misalkan. Klik aja di sini. Maka akan muncul garis style line baru dan dia langsung kepotong di area kerja 2 dimensinya. Demikian penjelasan untuk style line. Sangat mudah bukan? Jangan lupa untuk berlatih terus agar lebih mahir, lebih paham, dan bisa ngedesain lebih keren lagi. Dan tentu saja edit style line ini fungsinya buat ngedit langsung di area kerja 3 dimensi. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.